Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Wijayanti dengan NIM 24831300072. Saya dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi tentang hukum internasional dan hukum nasional. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu inti dari hukum internasional yaitu aturan yang mengatur hubungan antar negara atau organisasi internasional, misalnya perjanjian antar negara. Nah, sedangkan hukum nasional intinya yaitu aturan yang berlaku di dalam suatu negara untuk warga negaranya. Nah, keduanya itu saling berkaitan. Ada yang menganggap satu kesatuan, yaitu monisme, dan ada juga yang menganggap terpisah, yaitu dualisme. Pengertian dari monisme yaitu intinya pandangan yang menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan sistem hukum, yang artinya tidak ada pemisahan antara keduanya. Semua aturan hukum yang berada dalam satu sistem yang sama. Jadi hukum internasional dan hukum nasional itu sebenarnya satu sistem yang sama. Misalnya Indonesia itu menandatangani perjanjian internasional tentang lingkungan. Nah, dalam pandangan monisme, aturan dalam perjanjian itu langsung bisa ditetapkan di Indonesia tanpa harus dibuat undang-undang baru terlebih dahulu. Nah, kalau dualisme itu kebalikannya, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional itu merupakan dua sistem hukum yang terpisah dan berdiri sendiri, yang artinya keduanya itu berbeda baik dari segi sumber, subjek, maupun cara berlakunya. Nah, intinya dualisme itu menegaskan bahwa hukum internasional dan hukum nasional itu berbeda, sehingga aturan internasional harus diubah dulu menjadi hukum nasional agar bisa berlaku di dalam negara. Jadi hukum internasional dan hukum nasional itu dua sistem yang berbeda dan terpisah. Nah, contoh gampangnya yang pertama ada perjanjian internasional. Yang kedua tuh tidak langsung berlaku di Indonesia, harus disahkan dulu, misalnya lewat undang-undang. Nah, sekian dari materi monisme dan dualisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jika dicermati, Indonesia tidak pernah secara rigid mengklaim diri sebagai penganut monisme atau dualisme secara murni. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 11 itu memberikan mandat yang menarik. Ayat 2 menyatakan bahwa Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pembentuk konstitusi sadar akan adanya kewajiban internasional yang memerlukan transformasi melalui persetujuan legislatif. Namun, penjabaran lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional sempat memicu perdebatan yang sengit. Pasal 10 Undang-Undang tersebut merinci secara limitatif 6 kategori perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR, seperti masalah politik, pertahanan, kedaulatan, HAM, dan lingkungan hidup. Pertanyaan yang sering muncul adalah
Apakah rumusan ini tidak menyempitkan makna akibat yang luas dan mendasar yang diamanatkan konstitusi? Kekhawatiran ini akhirnya bermuara pada pengujian konstitusionalitas undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Di sini kita perlu memahami bahwa praktik Indonesia sebenarnya bersifat dinamis. Misalnya, dalam kasus ratifikasi perjanjian Paris tentang perubahan iklim, Indonesia memilih untuk mengesahkannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 yang merupakan pendekatan transformasi ala dualisme. Sementara itu, dalam kasus tertentu seperti perjanjian ekstradisi bilateral, Indonesia cenderung menggunakan mekanisme inkorporasi dengan persetujuan DPR. Ini membuktikan bahwa Indonesia tidak terpaku pada satu teori, tetapi memilih jalan pragmatis sesuai kepentingan nasional. Putusan penting terjadi ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 13/PUU strip 16/2018. Melalui putusannya, MK tidak sekadar mengabulkan sebagai permohonan, tetapi secara fundamental merombak arsitektur hubungan antara Presiden dan DPR melalui ranah perjanjian internasional. Pertama, pelebaran makna akibat luas dan mendasar. MK secara tegas menyatakan bahwa pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang membatasi 6 kategori perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR adalah inkonstitusional. MK berpendapat bahwa rumusan tersebut tidak akan mampu menjawab kebutuhan dan perkembangan pergaulan internasional yang dinamis. Putusan ini secara efektif mengembalikan makna pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 pada esensinya, bahwa penentuan suatu perjanjian membutuhkan persetujuan DPR atau tidak harus dinilai secara kasuitis oleh pemerintah dengan melibatkan DPR sejak awal, bukan terpaku pada daftar mati. Yang kedua, memperkuat fungsi kontrol DPR. Lebih jauh, putusan ini menegaskan bahwa mekanisme konsultasi yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 bukan sekedar formalitas. Konsultasi ini menjadi pintu masuk bagi DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi sebelum komitmen internasional diambil. Hal ini mencegah terjadinya fait accompli, di mana pemerintah sudah menandatangani perjanjian yang kemudian memaksa DPR untuk menyetujuinya. Dalam pandangan para akademisi seperti Iwayan Patiana, penguatan peran legislatif ini merupakan langkah maju untuk demokratisasi politik luar negeri Indonesia, meskipun dalam praktiknya masih menuntut kedewasaan dengan kapasitas kelembagaan yang memadai. Kita bisa melihat bahwa negara kita memilih jalan tengah yang adaptif. Ketika ada perjanjian internasional yang bersifat teknis dan tidak mengubah undang-undang, pemerintah cenderung menggunakan pendekatan monisme ringan. Namun, untuk isu-isu strategis seperti perdagangan bebas atau hak asasi manusia, proses transformasi melalui undang-undang menjadi keharusan. Ini menunjukkan bahwa hubungan hukum internasional dan nasional di Indonesia bukanlah hitam putih, melainkan sebuah proses negosiasi terus-menerus antara kedaulatan dan keterbukaan global.